Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan perkuliahan kita di mata kuliah keterampilan dasar mengajar. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 6 akan membawakan materi yang menarik dan sangat penting untuk kita pahami sebagai calon tenaga pengajar. Materi tersebut yaitu keterampilan memimpin diskusi. Adapun anggota kelompok kami yang pertama yaitu Mutia Al-Khairat, Disti Dwi Indrayanti, Naima Zaratun Nabilah, Muhammad Nur Ihsan Syam, dan saya sendiri Miftahul Jana Lukman yang juga sekaligus sebagai moderator. Baiklah, langsung saja mari kita mulai dari pemateri yang pertama. Pengertian diskusi kelompok. Diskusi kelompok adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang formal dengan berbagi pengalaman dan informasi, pengambilan kesimpulan atau pemecahan masalah. Materi selanjutnya yaitu pengertian diskusi kelompok besar dan kecil. Perlu diketahui bahwa diskusi kelompok besar dalam hal pembicaraan sering didominasi oleh anak-anak tertentu saja. Akibatnya, tidak semua anak berkesempatan untuk berpendapat, sedangkan diskusi kelompok kecil merupakan suatu proses yang teratur dengan melibatkan sekelompok siswa dalam interaksi yang kooperatif yang optimal dengan tujuan berbagi informasi atau pengalaman, mengambil keputusan atau memecahkan suatu masalah. Kemudian selanjutnya adapun komponen-komponen keterampilan diskusi kelompok besar dan kecil. Yang pertama, memusatkan perhatian. Yang kedua, menganalisis masalah atau uraian pendapat. Yang ketiga, menganalisa pandangan siswa. Yang keempat, meningkatkan uraian. Yang kelima, menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Dan yang terakhir, menutup diskusi. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat keterampilan memimpin diskusi kelompok besar dan kecil bagi siswa. Ada 3 yaitu yang pertama, setiap peserta dapat saling berbagi informasi atau pengalaman dalam menjelajahi gagasan baru atau masalah yang harus dipecahkan oleh mereka. Yang kedua, peserta didik dapat mengembangkan pengetahuan dan kemampuan untuk berpikir dan berkomunikasi. Yang ketiga, peserta didik terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Adapun manfaat bagi siswa dalam melaksanakan diskusi kelompok besar dan kecil antara lain yang pertama, mengembangkan kemampuan berpikir dan berkomunikasi. Yang kedua, meningkatkan kedisiplinan. Yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar. Dan keempat, mengembangkan sikap saling membantu. Dan yang terakhir, meningkatkan pemahaman. Selanjutnya itu pengertian keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Keterampilan mengajar dasar kelompok kecil dan individu merupakan cara untuk mempromosikan sistem pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa klasik dan individu. Oleh karena itu, keterampilan mengajar tersebut harus dilatih dan dikembangkan agar calon guru atau guru dapat memiliki pilihan yang beragam agar dapat memberikan layanan kepada siswa dalam proses pembelajaran. Baiklah, materi selanjutnya yaitu peran guru dalam memimpin kelompok kecil dan perorangan. Ada 7 peran guru yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu guru sebagai motivator. Maksudnya di sini, guru harus memposisikan diri sebagai penggerak yang menumbuhkan kekuatan dan semangat belajar siswa. Kemudian yang kedua, guru sebagai fasilitator. Jadi, guru harus mampu menyediakan lingkungan belajar yang dapat melancarkan proses pembelajaran dan tentu saja menghadirkan kemudahan bagi siswa. Kemudian yang ketiga, guru sebagai organisator pembelajaran. Jadi, guru harus mampu mengelola kegiatan pembelajaran dengan baik agar proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian, yang keempat, guru harus memiliki multi metode dan media. Jadi maksudnya di sini sebaiknya guru tidak menggunakan metode dan media yang itu-itu saja.
Tetapi guru harus memiliki metode dan media yang bervariasi karena siswa itu sangat mudah bosan dan tidak semua metode dan media yang kita miliki itu sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Kemudian yang kelima, yaitu guru harus memahami pola interaksi pembelajaran. Jadi, interaksi harus terjalin dengan aktif, baik itu antara guru dengan siswa, antara sesama siswa, maupun antara siswa dan lingkungannya. Kemudian yang keenam, guru harus pandai memanfaatkan sumber pembelajaran secara luas dan bervariasi. Jadi di sini, guru harus mampu merangsang atau memancing siswa agar dapat memanfaatkan dan menggunakan media sumber belajar yang sebanyak-banyaknya atau seluas-luasnya, sehingga siswa dapat mengembangkan minat dan bakatnya. Kemudian terakhir, yang paling penting yaitu guru harus mampu mendiagnosa kesulitan belajar siswa. Mengapa saya katakan ini sangat penting? Karena di zaman sekarang, kebanyakan tenaga pendidik itu lemah di aspek ini. Jadi, perlu diperhatikan di sini bahwa kita sebagai tenaga pendidik itu harus mampu membaca kesulitan belajar yang dialami oleh siswa kita. Nah, salah satu wadah yang dapat kita manfaatkan untuk mengetahui kesulitan yang dialami oleh siswa kita yaitu melalui diskusi kelompok kecil. Jadi, kita harus memanfaatkannya agar siswa dapat mengemukakan kesulitan yang mereka alami, sehingga kita dapat memahaminya dan menemukan cara untuk mengatasinya. Sekian dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Ya, baik. Selanjutnya, karakteristik mengajar kelompok kecil dan perorangan. Jadi yang pertama, terjadinya hubungan interaksi yang akrab dan sehat antara personal, antara guru dengan siswa, dan siswa dengan guru. Yang kedua, siswa belajar sesuai dengan kecepatan, cara kemampuan, dan juga minatnya sendiri. Jadi yang ketiga, siswa dapat bantuan dari guru sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Dan yang keempat, siswa dilibatkan dalam penentuan cara-cara belajar yang akan mereka tempuh dan alat apa saja yang akan mereka gunakan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kami. Selanjutnya, kita akan melanjutkan diskusi pada fitur diskusi kelompok di aplikasi Syam Oke. Saya yakin pasti ada banyak sekali yang ingin ditanyakan dan diketahui oleh teman-teman. Oleh karena itu, silakan sampaikan pertanyaan kalian melalui fitur yang telah disediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.